Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian AKBP Pardamian Medan. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan juga kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami boleh kembali untuk melakukan aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas kami pada hari ini, kiranya firman-Mu yang menjadi bekal bagi kami, menguatkan dan meneguhkan kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sertai kami di dalam memulai aktivitas kami. Firman-Mu kiranya boleh menyertai perjalanan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat 10 Juni 2022, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, kita akan melihat bagaimana ketaatan Yesus Kristus, bagaimana Dia melakukan kehendak Bapa, bagaimana Yesus mengalami berbagai tantangan dan cobaan, serta penderitaan yang harus Dia alami demi sebuah ketaatan. Dan disinilah maka kita dapat melihat bagaimana 1 Petrus 2 ini dituliskan untuk menggambarkan bagaimana itu bisa menghibur jemaat pada saat itu. Pada saat itu jemaat banyak yang hidupnya tertindas karena iman. Mereka harus menderita karena iman. Dicatat di zaman itu sekitar 436 setiap hari, 436 orang yang harus mati martir. Sekitar 160.000 orang yang harus mati setiap tahunnya. Dan ini sangat mengerikan. Oleh karena itu 1 Petrus 2 ini diberikan untuk menghibur mereka yang ketakutan, mereka yang merasa tertindas, mereka yang merasa tidak lagi memiliki pegangan hidup, karena banyak orang-orang percaya yang akhirnya harus mati martir karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, melalui firman ini kita diajak untuk meneladani bagaimana Kristus itu juga menderita, bagaimana juga kita mengikuti jejaknya tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu ini tidaklah mudah. Oleh karena itu melalui firman ini kita diajak meneladani kehidupan Yesus untuk tidak takut menderita. Karena penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan sebagai orang percaya. Namun melalui itu juga kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan diselamatkan jikalau kita mampu taat dan teguh di dalam iman kita sampai pada akhirnya. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Yesus, bagaimana Ia mengakhiri perjalanan hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa dan juga ketaatannya kepada Bapa. Dan ini juga yang harus kita hidupi, bagaimana kita juga mampu untuk taat dan setia kepada Bapa. Itulah caranya kita mengikuti jejak Kristus. Bagaimana kita bertahan di dalam penderitaan, bagaimana kita mampu untuk bertahan di dalam iman kita, meskipun beragam penderitaan harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah pekerjaan juga mungkin kita mengalami banyak tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Dan mungkin kita harus lebih menderita, dan mungkin kita harus menderita melakukan pekerjaan kita. Atau kita juga merasa tersingkir, atau kita juga merasa tidak memiliki hak apapun selain hanya bekerja dan lain sebagainya. Tapi penderitaan ini
yang digambarkan oleh 1 Petrus 2 ini cukup untuk menghibur kita. Bagaimana orang-orang pada saat itu akhirnya memiliki pengharapan kalau Yesus sudah demikian, maka kita apalagi sebagai orang percaya, kiranya Tuhan memampukan kita dalam segala situasi kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap hidup meskipun kita mengalami banyak penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang terlebih dahulu juga sudah mengalami itu terlebih dahulu dari kita. Untuk itu, maka jangan pernah takut untuk hidup dalam penderitaan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Tapi kalau penderitaan karena iman, maka itu harus kita pertahankan. Maka itu juga harus kita perjuangkan supaya kita tetap hidup layak senantiasa Kristus di hadapan Bapa, dan kita juga di hadapan Bapa menjadi sama seperti Kristus yang rela menderita dan taat demi kemuliaan nama Tuhan. Maka kehidupan kita yang telah dipanggil di tengah-tengah ke dunia ini, apapun yang kita hadapi, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan dan mengikuti jejak Kristus itu sebagai teladan untuk kita mencapai kesempurnaan sebagaimana Bapa adalah sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang menguatkan kita, dan juga segala aktivitas kita boleh kita lakukan dengan baik, meskipun kita harus berlelah, menderita, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan atas segala kasih setianya dan juga segala aktivitas yang boleh kita lakukan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan yang Kau berikan, sehingga kami boleh mengikuti keteladanan itu untuk menjalani kehidupan kami yang mungkin membuat kami penuh dengan penderitaan, tantangan, cobaan yang harus kami hadapi. Namun melalui Yesus Kristus kami yakin bahwa Engkau memampukan kami di dalam roh-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa kami kuat dan teguh untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka agar seluruh aktivitas mereka menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.